Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pertemuan prakarya dan kewirausahaan minggu ini, kita akan membahas tentang perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Ya, jadi ini berhubungan dengan proses yang sudah kita lakukan kemarin. Dimulai dari yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pasar lokal. Ya. Setelah kalian menemukan produk-produk apa saja yang bisa kalian pasarkan di pasar lokal, terutama untuk produk kerajinan ya, nanti kalian akan mencari material apa yang tersedia di sekitar kita, material apa yang mudah kita dapatkan di lingkungan sekitar kita, sampai ke teknik produksi apa yang bisa digunakan untuk material tersebut. Nah, karena sudah sampai ke material, maka langkah selanjutnya adalah merancang produk kerajinan yang akan kita buat. Ya, setelah rancangannya selesai, baru nanti sampai ke proses produksi kerajinan. Jadi ini adalah langkah yang saling berkesinambungan dari pembelajaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Pembelajaran pertama kemarin mengidentifikasi kebutuhan pasar lokal, kemudian pembelajaran kedua adalah mengidentifikasi ragam material beserta teknik yang bisa dilakukan pada material tersebut, beserta kalian juga mencari contoh produk yang bisa dibuat menggunakan material tersebut. Kemudian langkah yang ketiga selanjutnya adalah merancang produk yang akan dibuat. Kalau sudah ketemu rancangan, maka proses selanjutnya adalah memproduksi kerajinan untuk pasar lokal. Oke, kita masuk ke proses perancangan produk kerajinan untuk pasar lokal ya. Untuk membuat rancangan produk itu terdapat beberapa tahapan. Ya, tahapan perancangan dan produksi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pencarian ide produk. Ya, pencarian ide produk ini juga sudah kalian lakukan di identifikasi kebutuhan pasar lokal. Nanti kalian akan menemukan produk-produk apa saja yang bisa dibuat, gitu ya. Kemudian selanjutnya, kalau kalian sudah menemukan ide, kalian harus menggambar sketsa. Ya, karena ini nanti akan diwujudkan dalam sebuah karya, dalam sebuah bentuk 3 dimensi, itu harus dituangkan dulu. Ide yang kalian punya itu dituangkan dulu menjadi sebuah sketsa. Kemudian dari ide-ide yang kalian dapatkan, pilih ide yang terbaik. Ya, pilih ide yang terbaik. Kemudian dari ide yang terbaik tersebut, nanti kalian lakukan prototyping atau studi model, membuat studi model ya dari sketsa yang kalian buat menjadi bentuk 3 dimensi. Kalau sudah melakukan studi model, nanti akan ketemu kekurangan atau kelemahan dari produk yang kalian buat itu apa, sehingga bisa dicari solusinya dan jadilah rencana produksi yang fix. Ya. Oke. Coba kita telaah satu persatu ya. Mulai dari yang pertama, pencarian ide produk. Pencarian ide produk itu bisa kalian lakukan dengan berbagai macam cara. Tetapi ada salah satu cara yang sering dilakukan, yaitu adalah proses pencarian ide dengan cara brainstorming. Ya, ada kata brain di situ dan ada kata storming. Berarti ini adalah kalian mencari ide sebanyak-banyaknya, menggali ide dari otak kalian sehingga terbentuklah atau terciptalah berbagai macam ide. Ya, itu adalah proses brainstorming. Di sana banyak sekali ide yang bisa kalian munculkan, entah itu idenya berupa produk, entah itu idenya berupa cara pembuatan, dan lain sebagainya. Di proses ini kalian boleh mengeluarkan banyak sekali ide, tidak ada batasan berapa jumlah ide yang harus dikeluarkan, itu tidak ada. Oke. Kemudian setelah proses brainstorming itu nanti ada proses rasionalisasi, ya, pembuatan gambar atau sketsa ide dengan berbagai pertimbangan teknis, itu rasionalisasi. Dilanjutkan dengan proses ketiga, yaitu prototyping.
ide terbaik dikembangkan menjadi model dari kerajinan yang akan dibuat. Ya. Setelah terbentuk model, nanti kalian akan membuat desain akhir dari produk yang akan benar-benar kalian buat. Oke, kita coba cek satu persatu dari proses yang sudah saya jabarkan tadi ya. Proses yang pertama yaitu brainstorming atau bisa diartikan sebagai curah pendapat. Ya, pada proses brainstorming ini kita harus menggali ide sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan berapa banyak ide yang harus dikeluarkan. Sebanyak-banyaknya kalian punya ide apa saja boleh dikeluarkan pada proses brainstorming ini. Kemudian, semua ide yang kalian keluarkan ini itu bisa dari mana saja, dari mulai ide yang paling logis sekalipun sampai ke yang paling tidak logis, itu bisa kalian keluarkan. Selanjutnya adalah membuat gambar sketsa. Ya, jadi ide-ide yang kalian curahkan tadi itu dibuat gambar sketsanya. Karena kita akan membuat produk, ya. Kalian harus tahu bentuknya seperti apa, kemudian besarnya seperti apa, motifnya seperti apa. Itu bisa kalian buat sketsanya. Dan yang paling penting tidak boleh lupa itu adalah semua ide-ide yang muncul itu dicatat ya beserta pertanyaan-pertanyaan yang menyertai ide tersebut. Misalkan kalian dapat ide untuk membuat tas. Tas ini mau yang modelnya seperti apa? Apakah sling bag ataukah backpack ataukah race bag dan lain sebagainya ya. Resletingnya mau di sebelah mana atau tidak pakai resleting, pakai kancing atau talinya bagaimana? Nah, itu harus kalian catat semua. Nah, jika sudah kalian catat semua ide-ide tadi, maka kita masuk ke proses selanjutnya yaitu rasionalisasi. Ya, rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan berbagai pertimbangan teknis. Seperti bagaimana cara menggunakan produk tersebut, ya, material apa yang paling tepat untuk membuat produk tersebut. Mungkin tidak ide yang tadi saya buat itu dibuat dengan sebenarnya ya, memungkinkan atau tidak, biayanya mahal atau tidak, ukuran yang tepat seberapa, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain itu akan muncul di proses rasionalisasi. Sehingga yang tadinya hanya berupa ide, nanti kalian akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul di ide tersebut. Ya, nanti dari hasil rasionalisasi akan muncul ide yang dianggap paling baik atau paling potensial untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, setelah melakukan rasionalisasi dan kalian mendapatkan ide-ide yang potensial, maka tahap selanjutnya adalah prototyping, yaitu membuat studi model dari sketsa yang dibuat pada tahap sebelumnya. Ya, di tahap sebelumnya itu ide yang kalian buat itu berupa sketsa dengan format 2 dimensi. Maka dengan proses prototyping, format 2 dimensi itu kalian rubah ke dalam bentuk 3 dimensi. Bisa menggunakan material yang sebenarnya atau material yang lain. Sehingga kalian punya gambaran produknya nanti jadinya akan seperti apa. Nah, setelah proses prototyping itu kalian akan bisa mengetahui kelemahan dari produk kalian. Misalkan ternyata kalau ukurannya segini tidak pas gitu ya. Kalau misalkan bukaannya ada di atas, kurang menarik dan lain sebagainya. Dari hasil prototyping tersebut, kalian bisa merevisi ide yang kalian buat tadi sehingga jadilah desain akhir.
ya. Di proses ini kita mengevaluasi model yang sudah kita buat pada tahap prototyping. Yes. Dan hasil akhirnya itu berupa desain akhir yang akan kita pilih untuk dibuat menjadi produk. Nah, maka selesailah proses perancangan produk. Kalau proses perancangan produk sudah selesai, kalian sudah mendapatkan rancangan yang paling tepat ya dari produk yang akan kalian buat, maka tahap selanjutnya adalah tahap produksi kerajinan atau tahap pembuatan kerajinan. Tahap pembuatan kerajinan itu juga ada alurnya. Ada beberapa alur tahapan pada proses produksi kerajinan. Utamanya ada 4 alur. Ya, di sini ada 6 karena yang pertama bahan baku dan hasil akhirnya adalah produk jadi. Nah, dari bahan baku menjadi produk jadi itu ada 4 alur yang harus dilalui. Yang pertama adalah pembahanan. Sesuai dengan namanya, pembahanan ini adalah persiapan bahan baku agar siap untuk proses produksi. Misalkan bahan baku kalian adalah bahan baku yang baru beli gitu ya. Mungkin tidak perlu proses pembahanan yang terlalu rumit. Kalau kayu mungkin hanya perlu dihaluskan permukaannya gitu ya. Tetapi kalau kalian menggunakan bahan baku yang dari limbah, maka di sini ada beberapa proses yang harus dilakukan, misalkan mencuci bahan baku, kemudian menjemur bahan baku sehingga bahan baku yang dari limbah tersebut siap untuk proses produksi. Oke, jadi pembahanan bisa dilakukan pada bahan baku dari limbah maupun bahan baku yang baru. Setelah bahan baku siap, kita masuk ke proses pembentukan. Ya, di sini membentuk bahan baku sesuai dengan konsep dan material yang digunakan. Ya, kalau terdiri dari beberapa part, itu berarti kita harus memotong masing-masing part sesuai dengan ukuran dan bentuknya. Ya. Kemudian kalau misalkan ini adalah batu, mungkin bisa dipahat. Ya. Kalau ini adalah plastik bisa dipotong, bisa digunting dan lain sebagainya, tergantung dari material yang digunakan. Gitu ya. Kalau ini berupa material yang tidak solid, istilahnya mudah dibentuk, berarti mungkin di sini membentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Misal dari tanah liat dan lain sebagainya, itu bisa kalian bentuk menggunakan tangan, menggunakan pisau dan lain sebagainya. Gitu ya, itu adalah proses pembentukan. Selanjutnya adalah proses perakitan. Nah, merakit masing-masing bagian produk yang sudah dibentuk sehingga jadilah satu kerajinan utuh. Ya, di proses perakitan ini nanti akan terbentuklah satu kerajinan utuh. Ya, setelah proses perakitan selesai, kita masuk ke proses finishing. Finishing supaya bentuk atau produk yang sudah kita buat secara utuh ini memiliki tampilan yang lebih menarik atau lebih indah. Misalkan dengan cara mengecat permukaannya, gitu ya, menghaluskan permukaannya, atau memberikan lapisan luar seperti cat clear, vernis, litur dan lain sebagainya, gitu ya. Itu ada di proses finishing. Maka kalau sudah melalui 4 tahapan ini, jadilah satu produk jadi. Ya, produk kalian siap untuk dipasarkan atau siap untuk dipublikasikan. Itu adalah alur tahapan produksi kerajinan. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Jadi kita hari ini mempelajari 2 proses ya untuk menuju ke pembuatan produk, yaitu proses perancangan dan proses produksi. Untuk kali ini, Ibu ingin kalian sudah mulai melakukan pencarian ide. Ya, tugas kita mulai minggu ini adalah melakukan pencarian ide, dan mulai minggu depan itu kalian sudah melakukan proses pembuatan produk.
ya. Produknya adalah produk sesuai dengan tema kita adalah kerajinan untuk pasar lokal. Di tugas yang pertama, identifikasi kebutuhan pasar lokal, kalian sudah menemukan banyak sekali contoh produk, ya. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, mulai dari depan pintu ada keset, kemudian tempat untuk meletakkan sepatu, tempat untuk menggantungkan baju, menggantung topi, tempat untuk meletakkan alat-alat make up dan lain sebagainya, ya. Idenya ada banyak sekali. Nah, tugas kalian minggu ini adalah melakukan pencarian ide untuk produk kerajinan yang akan dibuat. Ya, carilah ide produk kerajinan sebanyak-banyaknya melalui proses brainstorming. Jadi di awal kalian lakukan brainstorming dulu. Tulis semua idenya. Ya, kemudian dari ide-ide tersebut kalian buat sketsa. Sketsa dari ide-ide yang sudah kalian lakukan di poin pertama, poin brainstorming. Oke. Kemudian dari beberapa sketsa ide, kalian pilih salah satu ide yang paling baik dan yang benar-benar akan kalian buat. Nah, satu ide yang paling potensial itu yang kalian lakukan tahap keempat, yaitu tentukan alat dan bahan yang dibutuhkan dan bagaimana teknik pembuatannya. Ya, hasilnya berupa rancangan produk yang ditulis di buku tulis masing-masing. Jadi yang ditulis tidak hanya rancangan produk yang benar-benar akan dibuat, tapi juga ide-idenya di awal, ya. Ide yang tidak hanya satu. Berarti kalian buat beberapa ide beserta dengan sketsanya, gitu ya. Kemudian kalian pilih satu ide yang benar-benar akan kalian wujudkan menjadi sebuah produk kerajinan. Ya, di ide itulah nanti kalian tuliskan alat dan bahannya yang dibutuhkan apa, kemudian bagaimana teknik atau cara pembuatannya. Oke, demikian pembelajaran kita untuk minggu ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.